Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 7. Bisa minta tolong Ibu Shirley untuk membaca. Kemudian ayat 8 sampai dengan 14. Bisa minta tolong Ibu Esther membaca. Ibrani 1 sampai 8 ya Pak ya? 1 sampai 7. Sampai 7. Yang begini bunyinya. Telah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku, Engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikat dan menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus beroleh keselamatan? Ya, sampai di situ dulu. Ya, saudara-saudara, seperti yang saya sudah jelaskan dalam pertemuan pertama, dalam pendahuluan, penulis dari surat Ibrani ini seorang Yahudi Kristen. Dan dia sangat mengenal betul kitab Perjanjian Lama. Oleh sebab itu dia banyak mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Jadi waktu itu dikenal kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Jadi dia banyak mengutip
dari Septuaginta. 23 dari 29 kutipan dari Perjanjian Lama dalam surat Ibrani itu adalah kutipan atas Pentateuch. Pentateuch itu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Pentateuch. Dan kemudian juga atas Mazmur. Jadi kutipan yang banyak diambil oleh penulis surat Ibrani dari Perjanjian Lama itu dari Pentateuch dan Mazmur, kitab Mazmur. Penulis surat Ibrani juga seorang yang memandang penting otoritas dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Jarang dia menyebut penulis atau orang atau nama yang ada hubungannya dengan kitab yang dia sedang kutip. Misalnya itu dari Mazmur, dia tidak bilang Daud berkata begini, gitu ya. Dia tidak bilang begitu. Jadi tidak disebut namanya, tetapi dia lebih banyak menyebutnya atau mengimplikasikannya sebagai Allah sendiri yang berbicara. Jadi kutipan Alkitab Perjanjian Lama itu dipasang oleh dia untuk langsung menjelaskan Allah sendiri bicara begini, gitu ya. Jadi itu metodenya dia di dalam mengutip. Seorang penafsir Perjanjian Baru yang namanya Leon Morris menulis begini tentang kebiasaan penulis surat Ibrani ini mengutip Perjanjian Lama. Dia bilang begini, the effect is to emphasize the divine authorship of the whole Old Testament. For the author, what Scripture says, God says. Jadi bagi penulis surat Ibrani, apa yang dikatakan oleh kitab suci Perjanjian Lama itu adalah firman dari Allah. Jadi itu kelihatan sekali bagaimana penulis surat Ibrani menghargai authority dari Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Nah, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 itu sebuah introduksi dalam surat Ibrani. Sebuah pendahuluan yang langsung menggebyar dengan memberi tempat yang selayaknya bagi tokoh utama di dalam keseluruhan surat Ibrani, yaitu Yesus. Di dalam pendahuluan ini, penulis surat Ibrani menempatkan Yesus begitu tinggi sebagaimana selayaknya dia memang demikian. Leon Morris menulis begini, the author begins with a magnificent introduction in which he brings out something of the greatness of Jesus and his saving work. Jadi ini sebuah magnificent introduction menurut Leon Morris, dan memang tidak salah karena penulis surat Ibrani langsung menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Dia membuka di dalam introduksinya dari pasal 1 ayat 1 sampai 4
dia membuka dan memaparkan dengan skema pembandingan. Dia membuat sebuah pembandingan antara yang dahulu dengan yang sekarang. Ini sebuah skema yang memang secara konsisten dia pakai terus selama menulis surat Ibrani ini. Jadi skema membandingkan yang dulu dengan yang sekarang. Skema membandingkan yang lama dengan yang sekarang yang baru, dan seterusnya. Jadi memang skema ini penting untuk kita tangkap, karena ini akan dipakai terus di dalam surat Ibrani. Jadi pendahuluan ini penting sekali, karena dia memberi hint kepada kita, memberi isyarat kepada kita, bagaimana kita membaca surat Ibrani untuk seterusnya. Nah, di sini penulis surat Ibrani melakukan pembandingan yang berupa penjelasan di dalam bentuk kontinuitas sekaligus diskontinuitas. Ya. Ada yang kontinu dari yang lama ke yang baru, dan ada yang tidak kontinu, yang berbeda dari yang lama dengan yang baru. Ya, jadi kalau dia melakukan pembandingan antara yang dahulu dengan sekarang, maka antara dahulu dengan sekarang ada yang kontinu, tetapi juga ada yang tidak kontinu. Nah, itu yang dia jelaskan di sini. Nah, yang kontinu apa? Yang kontinu adalah Allah itu terus berbicara. Jadi dari sejak zaman dahulu, ayat 1 ada istilah zaman dahulu, sampai dengan sekarang, yang di ayat 2 dia bilang zaman akhir. Jadi sejak zaman dahulu sampai sekarang, secara kontinu, Allah itu berbicara. Dia berbicara baik kepada nenek moyang kita di ayat 1 maupun kepada kita di ayat 2. Jadi Allah itu berbicara terus dari dulu sampai sekarang kepada nenek moyang kita maupun kepada kita, kata penulis surat Ibrani. Allah berbicara. Dan menarik, saudara-saudara, subjek Allah ini, God ini, dalam surat Ibrani begitu dominan. Sebab di dalam surat Ibrani ada 68 kali kata Allah atau God itu dipakai. Jadi di dalam 13 pasal itu ada 68 kali kata Allah. Seperti yang saya selalu katakan dalam Bible study, kita harus mencermati kata yang sering diulang atau yang diulang-ulang. Karena itu berarti dia punya emphasize yang penting di situ. Nah, penulis surat Ibrani memang sangat menekankan tentang Allah, khususnya Allah yang berfirman, Allah yang berbicara sejak dulu sampai sekarang, kontinu Allah itu berbicara. Itu yang kontinu. Lalu yang tidak kontinu apa? Yang tidak kontinu adalah caranya Allah berbicara. Itu beragam-ragam. Tidak bisa ditentukan dengan hanya satu cara. Allah itu berbicara
bervariasi caranya. Kalau dahulu Allah itu berbicara melalui pelbagai cara, ayat 1, maka sekarang dia berbicara dengan perantaraan anaknya, maksudnya Yesus. Ayat 2. Di dalam periode perjanjian lama, Allah berbicara melalui macam-macam cara, seperti melalui semak duri itu kepada Musa, Keluaran 2 ayat 2 dan seterusnya. Melalui angin sepoi-sepoi basah kepada Elia, 2 Raja-Raja 19 ayat 12 dan seterusnya. Melalui penglihatan di bait suci kepada Yesaya 6 ayat 1 dan seterusnya. Melalui kondisi keluarga yang berantakan kepada Hosea dalam Hosea pasal 1 ayat 2. Melalui keranjang buah kepada Amos 8 ayat 1. Pokoknya wahananya, kendaraannya Allah berbicara itu beragam macam. Seperti mimpi, melalui malaikat, melalui urim dan tumim, melalui fenomena alam, melalui simbol-simbol dalam penglihatan, melalui api, melalui asap, melalui awan, dan sebagainya. Jadi penulis Ibrani mengatakan di dalam perjanjian lama, cara Allah berbicara itu beragam macam, melalui berbagai macam cara, termasuk melalui media orang-orangnya. Nah, itu dulu. Tetapi sekarang, di zaman yang baru, pada periode yang baru yang disebut sebagai zaman akhir atau zaman yang paling dekat dengan kita sekarang, penulis Ibrani mengatakan Allah berbicara di dalam dan melalui Yesus. Jadi dia membuat pembedaan yang jelas di sini. Dalam masa periode zaman baru yang kita sebut nanti sebagai perjanjian baru, ya, itu Allah berbicara melalui Yesus. Jesus is the ultimate revelation of God. Dia benar-benar secara utuh dan secara sempurna mewakili atau merepresentasikan Allah dan seluruh pekerjaan dan maksud kehendaknya. Jadi Yesus itu menjadi cara Allah yang paling paripurna, the ultimate revelation of God. Itulah yang dideklarasikan oleh penulis surat Ibrani ini di depan, di dalam introduksinya dia. Yesus oleh penulis surat Ibrani disejajarkan dengan firman yang menciptakan alam semesta ini. Perhatikan ayat 2. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi bagian ini bisa kita sejajarkan dengan prolog dari Injil Yohanes.
Kalau Anda baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bunyi NIV mengatakan begini. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Itu versi NIV dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang bisa kita sejajarkan kira-kira dengan ayat 2 dari Ibrani 1 yang menjelaskan bahwa oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Kita tahu dalam kitab Kejadian Allah menjadikan alam semesta itu dengan firman, the word, yang istilah Injil Yohanes. Jadi Yesus itu adalah sang firman itu. Pada mulanya atau sejak semula dia itu sang firman yang menciptakan alam semesta. Kemudian setelah disejajarkan dengan sang firman, Yesus oleh penulis surat Ibrani disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah. Ayat 3. Radiance of God's glory. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah apaugasma. Kata apaugasma itu bisa berarti radiance. Menurut NIV disebut radiance, yaitu pancaran dari dalam keluar, radiance. Atau bisa pula apaugasma ini berarti reflection, pantulan akibat cahaya dari luar. Sebagaimana terjemahan dari Eugene Peterson. Dia menerjemahkan begini. This sun perfectly mirrors God. Mirrors God. Itu terjemahan The Message oleh Eugene Peterson. Singkat kata, dari arah manapun, entah itu dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, Yesus itu memancarkan atau memantulkan cahaya dari Allah yang mulia itu. Apaugasma. Oleh sebab itu, barang siapa yang berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan kemuliaan Allah. Barang siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah sendiri. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Selanjutnya, dia juga penulis surat Ibrani memakai kata Yesus adalah gambar wujud Allah. Itu di ayat 3 juga. Selain cahaya kemuliaan Allah, dia gambar wujud Allah. Kata Yunani yang dipakai di sini adalah karakter. Karakter. Gagasan awal dari kata karakter ini adalah tanda
yang ditempelkan sebagai meterai. Tanda yang ditempelkan sebagai meterai. Cap. Cap resmi yang mewakili sesuatu. Meterai. Tidak salah, Revised Standard Version, RSV, menerjemahkan begini. He, Jesus maksudnya, he reflects the glory of God and bears the very stamp of his nature. Bears the very stamp of his nature. Sementara NIV menerjemahkan the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. The exact representation of his being. Sedangkan terjemahan sehari-hari dari Eugene Peterson di dalam The Message adalah this sun is stamped with God's nature. This sun is stamped with God's nature. Sifat dasar Allah melekat pada Yesus. Karakter Allah ada pada Yesus secara tepat dan sepenuhnya. Exactly, dia itu menjelaskan the nature of God himself. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani dengan tegas, dengan tandas sekali. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah, apaugasma, dan dia itu adalah gambar wujud Allah, karakter. Selanjutnya, penulis surat Ibrani menambahkan keterangan lagi tentang Yesus. Yesus ini menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ayat 3. Kata menopang, kalau NIV menerjemahkan sustaining. Kata menopang ini menerjemahkan bahasa Yunani-nya, yaitu veron. Kata veron ini artinya carrying along sebenarnya. Menggotong. Menggotong ke arah sebuah tujuan. Jadi bukan menggotong dia, tetapi menggotong, membawa ke arah sebuah tujuan. Bearing it toward a goal. Penulis surat Ibrani hendak melukiskan di sini peran Yesus bagi dunia ini. Dia bukan hanya create dunia ini. Dia bukan hanya menciptakan, tetapi dia juga memapah, menggotong dunia ini untuk dibawa menuju ke tujuan yang direncanakan oleh Allah. Dia yang bearing it toward the goal yang ditetapkan oleh Allah. Penulis surat Ibrani mulai masuk lebih jauh
tentang peran Yesus ini bagi dunia. Kalau tadi dia menjelaskan Yesus itu merepresentasikan secara sempurna Allah itu sendiri, kualitas Yesus adalah kualitas Allah, dan dengan kualitas Allah ini, dia menciptakan dunia dan menggotong dunia ini, bearing it toward a goal. Dan itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Goal itu apa? Pertanyaan kita sekarang. Tujuannya kemana itu? Dunia ini digotong oleh Yesus menuju kemana? Tujuan apa itu? Kata penyucian dosa di ayat ini menjelaskan semua tentang divine planning itu. Jadi rencana ini, rencana Allah ini ada hubungannya dengan dosa manusia. Dosa dunia ini. Yesus menggotong dunia ini ke arah sebuah tujuan untuk melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dosa dunia. Oleh karena itu, dalam surat Ibrani, kata dosa dalam bahasa Yunaninya hamartia, kata hamartia ini juga muncul banyak sekali, 25 kali di dalam seluruh surat Ibrani. Di sini penulis surat Ibrani seakan-akan sudah memberikan hint, memberikan isyarat kepada kita, kepada pembacanya, tentang apa yang akan dilakukan atau apa yang dilakukan oleh Yesus sehubungan dengan realitas dosa dunia atau dosa manusia. Jadi dia bergerak menggotong itu ada hubungannya dengan dosa manusia. Dan dia melakukan yang nanti disebut sebagai penyucian dosa. Penulis surat Ibrani di sini memang mengutamakan, saudara-saudara, peran dari Yesus sebagai the great high priest, sebagai imam besar yang agung, yang sedang menggotong beban dosa dunia dan melakukan sesuatu di tujuannya nanti sebagai ibadah kurban untuk menyucikan pihak yang berdosa itu. Jadi itu yang imajinasi itu yang ingin ditularkan di awal oleh penulis surat Ibrani. Jadi Yesus ini yang dalam kualitas Allah itu punya tugas yang spesifik, dan tugas itu ada hubungannya dengan hamartia. Oleh karena dia memang menggotong dunia yang berdosa ini menuju ke sebuah tujuan di mana di situ dia akan melakukan sesuatu yang hasilnya adalah penyucian dosa. Jadi di sini di dalam introduksi ini, saudara, kita sudah diberikan semacam gambaran ringkas, ya, cara kita membaca surat Ibrani. Karena memang surat Ibrani nanti ini tokoh utamanya adalah Yesus, dan peran utama yang dilakukan dia memang ada hubungannya dengan ibadah kurban penghapusan dosa. Dan dalam perjanjian lama, dalam sistem perjanjian lama,
orang yang paling berhubungan dengan ibadah kurban penghapusan dosa itu adalah imam besar. Dan Yesus itu dianalogikan di sini sebagai the great high priest, imam besar agung. Di dalam perannya itulah nanti surat Ibrani akan mengupas dengan mendalam peran ini. Tapi sekarang di introduksi kita sudah diberi hint-nya. Dan nanti menurut surat Ibrani, penulis surat Ibrani, di dalam introduksi ini, sesudah tugas itu, tugas menggotong dunia itu selesai, terlaksana, Yesus akan kembali kepada singgasananya semula, yaitu duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ayat 3 itu. Kemudian ayat 4 disambung. Jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kata jauh lebih tinggi daripada malaikat ini adalah penyambung, semacam kata penghubung atau frasa penghubung dengan bagian selanjutnya sesudah introduksi, di mana penulis surat Ibrani menjelaskan lebih jauh tentang the excellence of Christ. The excellence of Christ. Itu akan dia bahas dari pasal 1 ayat 5 sampai pasal 3 ayat 6. Jadi pasal 1 ayat 5 sampai 3 ayat 6 dia akan membahas excellence of Christ. Dan dalam topik excellence of Christ ini, penulis surat Ibrani mengawali dengan menonjolkan superioritas Yesus atas malaikat surgawi. Dan itulah isi dari pasal 1 ayat 5 yang tadi kita baca sampai ayat 14. Jadi pasal 1 ayat 5 sampai 14 itu adalah tentang excellency-nya Yesus dalam hal superioritas terhadap atau atas malaikat. Dan caranya penulis surat Ibrani menjelaskan superioritas Yesus atas malaikat, yaitu dengan mengutip beberapa ayat dari kitab Mazmur. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, penulis surat Ibrani ini mengutip Mazmur banyak sekali. Selain Pentateuch, dia mengutip banyak Mazmur. Di pasal 1 ini kita membaca kutipan Mazmur yang banyak. Penulis surat Ibrani melalui kutipan Mazmur ini, dia menyampaikan argumentasinya untuk menguatkan posisi Yesus sebagai the Son of God, anak Allah, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama
yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat 4. Jadi pasal 1 itu terdiri dari 2 bagian. Ayat 1 sampai 4 itu introduksi atas seluruh surat Ibrani. Ayat 5 sampai 14 itu berisi topik ekselensi Yesus Kristus dalam hal dia lebih tinggi daripada malaikat. Topik excellence of Jesus Christ ini masih akan berlanjut nanti sampai pasal 3 ayat 6. Ya, jadi gambaran ini mudah-mudahan bisa menolong kita untuk melihat struktur dari surat Ibrani ini, bagaimana caranya dia menyampaikan pandangannya. Jadi saudara, kalau mau dibilang surat Ibrani ini bukan surat sebagaimana surat Paulus misalnya. Ya, surat Paulus misalnya kepada jemaat di Galatia, di mana ada komunikasi antara orang yang menulis surat dengan penerima suratnya, itu seperti yaitu surat gitu ya. Tapi surat Ibrani ini lebih merupakan seperti sebetulnya sebuah khotbah yang ditulis, written homily ya, seperti yang saya katakan di pendahuluan kemarin, Kamis lalu. Ini seperti sebuah khotbah sebetulnya yang tertulis. Dan khotbah ini ditulis dalam bahasa Yunani yang sastranya sangat bagus. Ya. Ini bahasa Yunani yang paling indah dalam kitab Perjanjian Baru. Yang bisa menandingi cuma bahasa Yunaninya Lukas. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang ditulis memang oleh seorang cendekiawan. Ya. Tetapi di sini ini penulis surat Ibrani itu tingkat bahasa Yunaninya itu tingkat tinggi. Nah, jadi dia sedang menyampaikan sebuah khotbah yang sangat teologis sebetulnya, dan dia mulai dengan introduksi yang saya jelaskan tadi, saudara-saudara. Nah, sebagaimana Injil Yohanes, surat Ibrani langsung menggebrak dengan topik keilahian Yesus sebenarnya, ya, the divine nature of Jesus Christ. Dia langsung mulai dengan itu, mirip sekali dengan Injil Yohanes yang memulai Injilnya juga dengan prolog tentang Yesus yang adalah firman. Jadi pendekatan ini dalam ilmu teologi disebut high Christology. High Christology atau kristologi dari atas. Kristus dijelaskan dengan cara dari sudut pandang divine nature-nya. Yesus itu seperti kita tahu punya dua nature, divine dan human. Dan surat Ibrani mulai dengan penjelasan tentang divine nature-nya. Saudara-saudara, topik ini sangat penting, sangat fundamental dalam kekristenan. Tetapi juga topik divine nature dari Yesus Kristus itu topik yang very sensitive sebenarnya. Ya. Topik ini topik yang very sensitive, yang seringkali
menjadi ganjalan, menjadi sandungan ya untuk orang bisa memahami kekristenan karena pengakuan bahwa Yesus itu Allah. Ya, itu sebagian pemeluk agama lain sangat susah menerimanya. Ya, kalau Yesus disebut sebagai Allah. Oleh karena itu saya katakan ini topik yang sangat sensitif. Ya. Sebab di dalam kenyataan, ini penting untuk kita renungkan sedikit. Ya. Jika orang itu bermain peran, ya, jika ada manusia bermain peran sebagai Tuhan atau Allah, atau istilahnya playing God, maka pada saatnya kejatuhan pasti dialami. Itu kalau manusia. Kalau manusia di dalam dunia ini ada yang memainkan peran menjadikan dirinya Allah atau Tuhan, suatu saat dia pasti jatuh. Dia playing God. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Semua sosok pemimpin karismatis di dunia ini yang kebablasan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, mengklaim dirinya divine, yang ekspresinya macam-macam. Ada yang ekspresinya adalah dia menjadi otoriter sekali karena menganggap diri selalu benar. Dia memainkan peran sebagai Tuhan yang menentukan nasibnya orang lain. Entah dia menjadi orang yang suka dipuja-puja, sangat gila pujaan, bukan cuma gila hormat, tapi dia gila sanjungan dan pujaan, atau ekspresinya merendahkan pihak lain secara luar biasa, atau ekspresinya sok berkuasa, nggak bisa dibantah, siapa yang bantah dihajar, atau ekspresinya bahkan sampai dengan yang kejam sekali, bisa menentukan hidup dan matinya orang lain. Sejarah membuktikan orang-orang yang seperti ini pada waktunya jatuh. Entah itu pemimpin agama, entah itu pemimpin dalam bidang politik, pemimpin negara. Kalau dia playing God, suatu saat dia akan hancur. Pengikutnya bubar. Gerakannya musnah. Sejarah membuktikan itu. Hitler itu pernah bertindak seperti itu. Acting like a god. Dan dia menentukan nyawa, hidup matinya orang lain berjuta-juta. Tetapi pada waktunya dia hancur, sebab dia bukan Allah. Manusia yang bertingkah sebagai Allah, suatu saat pasti akan hancur. Tetapi Yesus sama sekali berbeda. Semua ekspresi yang kebablasan tadi tidak ada padanya. Semua ekspresi yang saya sebut tadi pada manusia-manusia yang playing God tidak ada pada Yesus. Selain itu, Yesus juga tidak hancur, tidak jatuh dalam pengertian yang seperti dialami tokoh-tokoh tadi dalam sejarah. 20 abad lamanya, Christianity, walau dihambat, walau mau dimatikan,
orang Kristen mengalami persecution dan dihancurkan oleh begitu banyak power di dunia ini, Christianity tetap hidup, bahkan terus berkembang. Mengapa? Yesusnya tidak sirna, musnah ditelan sejarah. Tidak. Pengikutnya tidak buyar kemana-mana. Pengikutnya justru terus bertambah. Kekristenan tetap ada. Mengapa? Jawabannya cuma satu. Karena klaim keilahiannya memang benar. Karena dia memang Allah. Itulah jawabannya. Kalau dia cuma manusia yang mengaku-ngaku dirinya Allah, pasti hancur. Sejarah membuktikan itu. Tapi Yesus berbeda karena apa? Karena dia memang Allah. Disitulah kekuatan penting dari doktrin tentang the divine nature of Jesus Christ yang sekarang sedang dideklarasikan dengan sangat kuat oleh penulis surat Ibrani di dalam introduksinya. Dan kita bisa berefleksi setelah 20 abad lebih. Ya. Yesus Kristus yang mengklaim dirinya sebagai Allah tidak musnah. Sebab memang benar yang dikatakan. Memang dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia memang gambar wujud Allah. The divine nature memang melekat pada dia. Karakter Allah itu memang termeterai di dalam dirinya. Ini sesuatu yang sangat penting yang kita bisa pegang sebagai awal dari pendekatan kita membaca surat Ibrani. Dan seperti yang saya katakan tadi, ekspresi-ekspresi yang kebablasan dari orang yang bertingkah memainkan peran sebagai Tuhan, seperti yang misalnya sok berkuasa, tidak bisa dibantah, otoriter sekali, bahkan kejam sekali, sombong sekali, merendahkan orang, itu tidak ada pada Yesus. Jadi ketika dia mengklaim dirinya sebagai Allah, dia justru tidak mengambil bagian-bagian yang hebat-hebat dari Allah untuk menunjukkan kealahannya. Dia justru melakukan sesuatu yang berbeda. Dan itulah yang nanti akan dibahas oleh surat Ibrani. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia adalah Allah? Allah yang melakukan sesuatu untuk dunia ini. Jadi yang sungguh-sungguh Allah ternyata tidak bertingkah seperti orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Itu bedanya Yesus. Mengapa? Sebab dia memang sungguh-sungguh Allah. Oke, saya berhenti sampai di sini, saudara, dengan pasal 1 dari surat Ibrani yang memberi kepada kita skema-skema penting bagaimana kita membaca surat Ibrani ini untuk selanjutnya. Oke, saya berhenti. Kalau ada yang masih ingin men-sharekan sesuatu atau menanyakan sesuatu, silakan.